Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dari kelas 3B Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dosen pengampu Ibu Ade Maya Saraswati, SEME, dengan pembahasan manajemen piutang, sumber bukunya manajemen keuangan, tuliskan dari Dr. D. Agus Harjito dan Dr. Handes Martana SU. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen piutang. Piutang dagang atau account receivable merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pembeli atau pihak lain yang membeli produk perusahaan. Piutang usaha ini muncul karena adanya penjualan kredit. Piutang ada yang berbentuk wesel atau notes receivable. Penjual biasanya lebih suka melakukan penjualan secara tunai karena uang hasil penjualan dapat segera diterima, tetapi adanya persaingan memaksa perusahaan untuk menjual secara kredit. Hal ini disebabkan pembeli banyak yang lebih suka membeli secara kredit karena dapat menggunakan uang yang relatif lebih kecil bila dibandingkan membeli secara tunai. Lanjut. Kebijakan penjualan kredit yang akan menimbulkan piutang ini sebenarnya menimbulkan biaya bagi perusahaan. Biaya tersebut antara lain adalah administrasi piutang, biaya modal atas dana yang tertanam dalam piutang, biaya penagihan, dan biaya piutang yang mungkin tidak tertagih. Oleh karena itu, manajemen piutang merupakan pengelolaan piutang agar kebijakan kredit mencapai optimal, yaitu tercapainya keseimbangan antara biaya yang diakibatkan oleh kebijakan kredit dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Nah, untuk menentukan besarnya piutang, besarnya investasi pada piutang yang muncul di perusahaan ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, besarnya persentase penjualan kredit terhadap penjualan total, dan yang kedua, kebijakan penjualan kredit dan jangka waktu pengumpulan piutang atau jangka waktu penagihan piutang. Kebijakan ini dipengaruhi oleh jangka waktu penjualan kredit, kualitas pelanggan, dan usaha pengumpulan piutang. Informasi kualitas pelanggan ini dapat diperoleh dari laporan keuangan, operasi perusahaan, sejarah pengembalian kredit pelanggan, asosiasi pedagangan, pesaing, referensi bank, dan sebagainya. Salah satu cara untuk menilai kualitas pelanggan tersebut adalah dengan menggunakan penilaian kredit atau credit scoring. Perusahaan yang memiliki banyak pelanggan seringkali menggunakan cara-cara statistik untuk menentukan kualitas pelanggan dengan menggunakan nilai atau skor tertentu untuk pelanggan. Untuk menilai pelanggan dapat juga digunakan dengan sistem MK atau MC. Yang pertama, kelima K atau MC tersebut adalah karakter, kapasitas, kapital, kolateral atau jaminan, dan kondisi. Kebijakan pemberian kredit dan laman pengumpulan piutang sebagaimana dijelaskan pada gambar 7.1 sangat dipengaruhi pengelolaan piutang. Kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pengumpulan piutang tersebut pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan besar persentase penjualan kredit terhadap penjualan total. Nah, untuk gambar 7. Nah, ini untuk gambar 7.1-nya. Di situ dijelaskan dari persentase penjualan kredit terhadap penjualan total itu besarnya penjualan kredit dari besarnya penjualan kredit, besarnya investasi piutang. Nah, nanti di kebijakan kredit dan pengumpulannya bakal balik lagi ke persentase penjualannya nih. Nah, di situ ada waktu penjualan, kualitas pelanggan, dan usaha pengumpulan, dan itu untuk jangka waktu kreditnya. Lanjut, pengelolaan pengumpulan piutang. Pengelolaan pengumpulan piutang perlu melihat bagaimana prosedur yang digunakan untuk menagih piutang. Perjanjian yang tertera pada jual beli juga harus ditetapkan secara jelas dan rinci. Proses penagihan piutang memerlukan biaya. Besar kecilnya biaya penagihan piutang akan tergantung pada besar kecilnya tagihan dan sifat debitur yang ada pada 5 karakter tadi yang
karakter, 5K tadi yang karakter, kapasitas, kolateral, kapital, dan kondisi. Banyaknya kredit yang macet atau piutang tidak tertagih akan menyulitkan kelangsungan usaha perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengambil sikap tegas agar pengembalian piutang tidak terganggu. Lanjut, di sini ada pengumpulan piutang tidak berdiskon. Di sini ada contoh soalnya, di mana saya akan bacakan soalnya. Terlebih dahulu, perusahaan Aulia melakukan kebijakan kredit atas penjualan barang dagangnya untuk tahun 2021. Perusahaan ini menetapkan penjualan kredit sebesar 70% dari total penjualan dengan jangka waktu kredit selama 4 bulan. Dari kredit yang diberikan tersebut, pembeli harus mengangsur hutangnya dengan ketentuan masing-masing sebesar 25%, masing-masing dibayar pada bulan pertama dan kedua sebesar 20%. Jadi nanti pas bulan pertama itu 25, bulan keduanya itu 20%. Masing-masing dibayar pada bulan ketiga dan keempat setelah bulan penjualan. Penjualan kredit yang direncanakan selama 6 bulan pertama tahun 2021 adalah, nah di sini ada dari bulan Januari sampai Juni, penjualan totalnya itu 6 juta. 6 juta itu dibuat Januari, Februari, Maret, Aprilnya 5 juta, Mei, Juni itu 4 juta. Dan penjualan tunai ini diperoleh dari penjualan total dikurang penjualan kredit, jadi dapatlah penjualan tunai. Sampai begitu, dari bulan Januari sampai bulan Juni, seperti itu perhitungannya. Lanjut. Nah, dari data tersebut, maka dapat dibuat nih rencana pengumpulan piutangnya selama 6 bulan. Bulan pertama tahun 2021. Tadi kan dijelaskan di atas bahwa penjualan kreditnya itu sebesar 4.200.000 ya. Dan dia dibayarkan pada bulan selanjutnya, yaitu bulan Februari sebesar 1.050.000. Dan tadi dijelaskan di sini pada bulan masing-masing sebesar 25 untuk bulan pertama dan bulan keduanya 20%. Nah, di sini bulan Februari dan Maretnya itu maaf sebelumnya, untuk bulan pertama dan kedua 25%, bulan keempat dan ketiga dan keempatnya itu 20%. Jadi di bulan Februari dan Maret ini masing-masing yang 4.200.000 ini dibagi sama 25, dan April dan Mei itu dibagi dengan 20%, seperti itu. Begitu seterusnya sampai dengan bulan Juni. Kenapa di sini sampai bulan Juli? Karena tadi kan terhitungnya sampai 6 bulan ya. Tapi kan Julinya ikutan gitu. Lalu dijumlahkan semua totalnya. Lalu lanjut keterangan kreditnya di sini. Penerima piutang bulan Januari 4.200.000 dikali 25%. Nah, tadi saya jelaskan di situ tadi pada bulan pertama dan keduanya itu 25%, 3 dan 4-nya 20%. Sampai ke bulan Juni. Kenapa bulan Juni cuma 20%? Karena bulan Juni ini kan sudah pembayaran terakhir di bulan keempatnya ya. Bulan terakhirnya itu. Lanjut. Pengumpulan piutang untuk penjualan yang berdiskon. Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan sering memberikan diskon atau potongan tunai kepada pembeli yang mampu membayar pada periode waktu yang ditentukan. Lamanya jangka waktu penjualan kredit mengidentifikasikan kemungkinan adanya diskon bagi pembeli yang membayar lebih awal periode diskon dan periode kredit. Adanya diskon tersebut menguntungkan bagi penjual dalam dua hal. Pertama, penjualan dapat memperbanyak pembeli baru yang menganggap bahwa diskon merupakan suatu penurunan harga. Dan yang kedua, diskon akan memperpendek penagihan piutang karena pembeli akan segera membayar hutangnya pada periode diskon yang ditawarkan. Nah, di sini ada contoh soal pengumpulan piutang berdiskon. Saya akan bacakan dulu untuk soalnya. Perusahaan Aulia sebagai contoh sebelumnya melakukan kebijakan
penjualan kredit yang berdiskon dengan syarat pembayaran 10/30 net 60. Maka untuk tahun 2021 perusahaan menetapkan penjualan kredit sebesar 70% dari total penjualan dengan jangka waktu kredit 4 bulan. Dari pengalaman penjualan kredit dengan diskon yang diberikan kepada pembeli, cara pembayarannya adalah sebagai berikut. Saya lanjutkan lagi, di sini kan tadi syarat pembayarannya 10/30 net 60 ya, di sini 10% dalam waktu 30 hari. Nah, yang A sebanyak saya lanjutkan lagi, yang A itu sebanyak 20% pembeli membayar dalam waktu 1 sampai dengan 20 hari setelah bulan penjualan, sebanyak yang B itu sebanyak 25%, jangka waktunya itu 21 sampai 30 hari, yang C itu 30, jangka waktu 31 sampai 60, yang selanjutnya 15, jangka waktu 61 sampai 90, selanjutnya 10, jangka waktu 91 sampai 120, selanjutnya yang terakhir itu ada 5%, jangka waktunya 120 hari setelah bulan penjualan. Nah, apapun penjualan kredit yang direncanakan selama 6 bulan pertama tahun 2021 sebagai berikut. Nah, di sini seperti yang tadi dijelaskan yang tidak berdiskon ya. Nah, di sini perhitungannya tadi kan di sini penjelasannya nih, langsung ke penjelasannya aja ya. Keterangannya penjualan kredit bulan Januari nih pada periode diskon. Tadi kan dia diskon periodenya itu kan 1 sampai 20 hari ya, dikali dengan sebanyak 20% tadi. 20%. Nah, ini penjualan kreditnya itu sebesar 4.200.000. Berarti 20% dikali 4.200.000 berarti dengan diskon itu berapa? Itu dihitung dulu yang 20% dikali 4.200.000 dapatlah 840, diskonnya 20% itu nanti dikali, jadi dapat 84, dan tadi yang 840 itu ditambah dengan 84, jadi 924 gitu. Dan yang kedua, yang bulan Februari juga seperti itu, 30%, 15%, sampai seterusnya. Jadi masing-masing bulan itu dihitung juga yang 20, 25, 30, 15, 10, dan 5%. Jadi dihitung masing-masing. Terus kalau misalkan iya, seperti itu. Maaf ya. Lanjut. Begitupun sampai bulan Juni. Jadi sampai bulan Mei. Jadi bulan Mei juga seperti itu. Pada periode 1 sampai 20 harinya berapa dikali sama diskon 10%-nya, lalu yang 21 sampai 30 harinya berapa, dikali sama 25% berapa, terus diskonnya dengan 10%, seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Sekian dari presentasi saya, semoga dapat memahaminya, dan maaf jikalau banyak kekurangan atau masih belum paham dengan materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.